Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Mustia dengan NIM 230111129. Saya akan mempresentasikan tentang analisis struktur dan proses organisasi PKK di Desa Muara. Pertama, profil organisasi PKK di Desa Muara. PKK atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Muara adalah organisasi masyarakat di tingkat desa yang berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan organisasi lain dalam memberdayakan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga. PKK Desa Muara fokus pada pemberdayaan perempuan, keluarga, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, edukasi, dan pembinaan. Selanjutnya, tujuan organisasi PKK di Desa Muara. Tujuan organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK adalah mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas melalui pemberdayaan perempuan serta berpartisipasi aktif masyarakat. PKK bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, struktur kepengurusan PKK. Struktur ini dibuat agar organisasi berjalan secara teratur, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara umum. Struktur kepengurusan terdiri dari ketua sebagai pemimpin organisasi, wakil ketua untuk membantu ketua, sekretaris mengelola administrasi dan surat menyurat, bendahara yang mengatur keuangan, serta beberapa bidang atau seksi yang menangani program kerja tertentu sesuai kebutuhan organisasi. Kegiatan utama organisasi PKK di Desa Muara. Yang pertama, posyandu, pelayanan kesehatan seperti ibu dan anak, imunisasi, dan penimbangan balita. Yang kedua, penyuluhan kesehatan dan gizi, edukasi keluarga tentang pola makan sehat, stunting, dan kebersihan. Yang ketiga, pelatihan keterampilan menjahit, kerajinan tangan, atau usaha rumah tangga untuk peningkatan ekonomi keluarga. Yang keempat, gotong royong dan kebersihan lingkungan, kerja bakti membersihkan lingkungan desa atau kelurahan. Dan yang terakhir, pembinaan keluarga dan anak, edukasi parenting, pendidikan anak, dan penguatan peran perempuan. Pembagian tugas. Yang pertama ada ketua, memiliki tugas memimpin organisasi, mengarahkan seluruh kegiatan, dan mengambil keputusan utama. Ketua memiliki wewenang tertinggi dalam menentukan kebijakan dan bertanggung jawab atas jalannya organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada wakil ketua, bertugas membantu ketua dalam melaksanakan program serta menggantikan ketua apabila berhalangan dengan wewenang sesuai dengan pelimpahan tugas. Selanjutnya ada sekretaris 1 dan 2. Keduanya bertanggung jawab dalam bidang administrasi seperti pencatatan surat menyurat dan pembuatan laporan kegiatan. Mereka memiliki wewenang dalam mengatur tertib administrasi organisasi. Selanjutnya bendahara 1 dan 2 bertugas mengelola keuangan organisasi dan pencatatan pemasukan dan pengeluaran hingga pelaporan dana. Yang terakhir kelompok kerja atau Pokja 1 sampai 5. Masing-masing ketua Pokja bertugas merencanakan dan melaksanakan program sesuai bidangnya serta melaporkan hasil kegiatan kepada ketua. Wewenang Pokja berada pada pelaksanaan teknik kegiatan, sedangkan kebijakan dan keputusan akhir tetap berada pada ketua organisasi. Hubungan kerja antar bagian. Secara hierarki setiap bagian memiliki garis komando yang jelas dari pemimpin kepada wakil, sekretaris, bendahara hingga kelompok kerja atau Pokja. Artinya pelaksanaan tugas berjalan sesuai arahan pimpinan dan setiap bagian bertanggung jawab melakukan hasil kerjanya pada atasan. Selain itu, hubungan komando terdapat juga hubungan koordinasi antar bagian. Sekretaris berkoordinasi dengan seluruh bidang terkait administrasi dan pelaporan kegiatan. Analisis proses organisasi. Sistem komunikasi antar anggota. Sistem komunikasi antar anggota berlangsung secara vertikal dan horizontal. Cara koordinasi kegiatan. Koordinasi kegiatan biasanya dilakukan melalui rapat rutin atau pertemuan berkala untuk membahas rencana pelaksanaan dan evaluasi program. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah atau rapat bersama, terutama untuk keputusan yang bersifat penting menyangkut kepentingan organisasi secara luas. Cara menyelesaikan masalah atau konflik. Penyelesaian masalah atau konflik dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan komunikasi terbuka. Evaluasi aktivitas organisasi. Input. Hal yang berjalan dengan baik terlihat dari adanya struktur kepengurusan yang jelas, pembagian tugas yang terarah, serta dukungan anggota dalam pelaksanaan program. Hal yang kurang efektif terdapat pada keterbatasan sumber daya seperti dana yang terbatas atau partisipasi anggota yang belum merata dalam setiap kegiatan. Penyebab masalah dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi anggota melalui komunikasi yang lebih aktif serta mengoptimalkan pemanfaatan dana dan mencari dukungan tambahan dari pihak terkait. Proses. Hal yang berjalan dengan baik adalah adanya koordinasi melalui rapat rutin dan komunikasi antar anggota yang cukup terbuka sehingga program dapat terlaksana sesuai rencana. Hal yang kurang efektif terkadang muncul dalam bentuk keterlambatan pelaporan, kurangnya konsisten kehadiran anggota, atau koordinasi yang belum maksimal antar bidang. Penyebab masalahnya dapat dilakukan dengan memperjelas jadwal kegiatan, mempertegas bertanggung jawab setiap bagian, serta meningkatkan disiplin dan komitmen bersama. Evaluasi aktivitas organisasi. Hal yang berjalan dengan baik dari pelaksanaan sebagian besar program kerja sesuai rencana serta adanya manfaat dirasakan oleh anggota atau masyarakat. Hal yang kurang efektif dapat berupa hasil kegiatan yang belum maksimal atau belum menjangkau seluruh sasaran yang diharapkan. Penyebab masalah dilakukan dengan melakukan evaluasi berkala, memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan program serta menyusun strategi yang lebih tepat agar hasil kegiatan ke depan menjadi lebih optimal dan sesuai tujuan organisasi. Rekomendasi perbaikan organisasi. Perbaikan struktur organisasi. Struktur organisasi sudah tersusun jelas dengan adanya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan 4 Pokja. Perbaikan komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dapat ditingkatkan dengan mengadakan rapat rutin terjadwal, misalnya bulanan, serta membuat komunikasi resmi untuk mempercepat penyampaian informasi. Strategi perbaikan organisasi. Strategi perbaikan organisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota seperti pelatihan manajemen organisasi dan administrasi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, struktur organisasi telah disusun secara jelas dengan adanya pembagian jabatan dan kelompok kerja yang mendukung pelaksanaan program.
Pembagian tugas dan wewenang sudah menunjukkan alur komando serta tanggung jawab yang terarah, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai tujuan organisasi. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan dalam hal koordinasi, komunikasi, serta penegasan uraian tugas agar pelaksanaan program lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Evaluasi dan peningkatan kapasitas anggota juga menjadi langkah penting untuk mendukung kinerja organisasi. Secara keseluruhan, organisasi telah memiliki dasar yang baik dan perbaikan yang berkelanjutan. Tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.